Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha untuk menjelaskan, untuk menengahi persoalan ini agar tidak dikonsumsi secara mentah oleh masyarakat umum. Jadi sebenarnya kalau kita menjelaskan ayat Al-Quran yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi yang saya pahami di ayat ini bahwa Allah telah menggambarkan di situ bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah itu sudah sempurna. Artinya risalah kenabian itu sudah berakhir dengan turunnya ayat ini. Jadi kalau dikatakan Islam belum sempurna, tidak tepat itu loh. Tidak tepat. Nah, dan kalau Islam belum sempurna, ini kan berarti ada harapan ya bagi agama baru untuk menyempurnakan. Padahal Islam dengan Nabi Muhammad sebagai agama terakhir dan Nabi penutup, agama penyempurna agama-agama sebelumnya dan Nabi penutup Nabi dan Rasul sebelumnya. Sehingga kalau ayat ini digunakan dasar bahwa Islam sebenarnya belum sempurna, ini tidak pas. Ini yang akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Nah, kalau saya, ayat ini adalah secara konteks bahwa tugas kenabian Rasulullah itu sudah berakhir. Jadi Islam yang Nabi bawa saat itu sudah sempurna gitu loh. Akidah syariah ya, itu udah kuat di situ. Nah, kemudian berubahnya zaman ya, berubahnya generasi ke generasi berikutnya itu membuka peluang ijtihad. Artinya Islam satu sisi itu memang sudah sempurna. Kenapa? Karena tugas kenabian sudah berakhir di ayat itu. Jadi itu sebagai simbol bahwa tugas Nabi sudah berakhir dan Islam sudah sempurna. Itu di ayat itu. Bukan berarti kita tidak boleh berkembang gitu loh. Bukan berarti kita tidak boleh berijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak ditemukan di masa-masa Rasulullah. Nah, di sini peran fikih, di sini peran ulama dan di sini peran mujtahid gitu loh. Ya. Jadi jangan menggiring opini bahwa ayat ini itu nggak benar misalkan. Kenapa? Karena secara fakta Islam belum sempurna. Itu loh. Kalau saya memahami ayat itu bisa normatif dan historis gitu loh. Nah, kalau ayat ini adalah secara historis itu adalah dan konteksnya adalah memang itu konteksnya tugas kerasulan sebagai pembawa ajaran Islam itu sudah sempurna. Itu loh. Nah, jadi jangan mengatakan bahwa Islam belum sempurna gara-gara masih ada problem yang misalkan yang nggak ada hukumnya misalkan, yang nggak ada di zaman Nabi dan perlu solusi dan sebagainya. Gitu loh ya. Jadi jangan dicampur adukkan lah masalah ini. Jadi konteksnya juga berbeda, secara historis juga berbeda. Itu. Kemudian kita sebagai anak muda dan bagi yang lain ketika mengkonsumsi berita-berita baik itu disampaikan oleh kiai kita, oleh ulama-ulama kita yang secara tematik itu berkaitan dengan misalkan urusan-urusan yang sensitif, ini memang kita harus satu mengkritisi boleh, yang kedua kita boleh tidak sependapat boleh. Artinya kita nggak boleh gara-gara fanatik kita mengikuti itu loh tanpa menyaringnya. Jadi
ulama habaib itu memang adalah guru-guru kita, tetapi di saat mereka misalkan berpandangan yang seolah-olah itu tidak cocok dengan hati kita, kita boleh mengkritisi, boleh tidak sejalan dengan dia, gitu. Kemudian saya tidak setuju dengan siapapun ya, bahwa ketika kita mendeskripsikan Rasulullah, ya itu kita harus hati-hati. Maksudnya beliau pribadi yang mulia, ya, dambaan umat Islam, nabi kita, kemudian nabi penutup, rasul penutup, ya, dan bahwa ada juga sebuah makalah bahwa gara-gara Nur Muhammad bumi ini diciptakan, alam ini diciptakan. Nah, maksud saya itu gini loh, Allah saja memuliakan Nabi Muhammad, Allah saja bersolawat kepada beliau. Alangkah baiknya, alangkah etisnya ketika kita mendeskripsikan beliau, baik itu beliau masih kanak-kanak, masih remaja, sebelum menjadi rasul sampai menjadi rasul, janganlah kita menggunakan kata-kata yang biasanya kita gunakan untuk orang lain, misalkan berondong atau yang lain lah, yang itu tidak pantas disematkan kepada pribadi yang mulia, ya. Sehingga ini kenapa ini sebagai edukasi bagi generasi muda, agar ketika menceritakan uswah Rasulullah tidak dibuat mainan, tidak dibuat guyonan, gitu loh. Itu karena ini nabi, itu loh, nabi kita, ya. Ketika ada orang barat menggambar Rasulullah, kita demo mati-matian. Menghina Rasulullah dengan lisan atau dengan gambar, kita mati-matian. Loh. Alangkah tidak etisnya kita sebagai umat Islam menggunakan bahasa-bahasa yang kurang etis disematkan kepada Rasulullah. Itu loh. Dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam acara apapun, sebaiknya ketika mendeskripsikan Rasulullah, kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santun, kita mencari sinonim yang lebih etis, itu agar ketika didengar orang itu, satu, menyejukkan, kedua, sebagai panutan. Oh, berarti saat Rasulullah itu usia remaja, beliau seperti ini. Saat Rasulullah usia mau dewasa, mau menikah dengan Khadijah, beliau seperti ini, gitu loh. Jadi maksud saya itu, janganlah bahasa-bahasa yang setiap hari kita gunakan untuk menyematkan teman-teman kita, bahasa-bahasa milenial, ya, yang itu untuk kalangan kita lah, sebagai umat biasa, kita sematkan kepada Rasulullah yang mulia. Itu harus kita satu, fikir-fikir, yang kedua harus kita ganti dengan bahasa atau kata yang lebih santun, yang lebih mulia, karena ini nabi kita, gitu loh. Betapa Rasulullah sayang kepada umatnya, tetapi tidak diimbangi dengan sayangnya, takzimnya umat kepada nabinya. Ini kan sebuah ironi bagi saya itu. Jadi memang penyakit orang ketika sudah di publik, ya, udah megang mic, itu emang kadangkala itu loss, kadangkala itu gaspol, kadangkala. Oleh karena itu emang kita yang suka ngomong di publik, ketika membahas hal-hal yang itu sensitif, ya, berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan pribadi Rasulullah, ini emang harus hati-hati, itu loh. Satu, emang ini adalah media sosial. Satu, kalau kita keseleo sedikit, ya, pasti akan digoreng kesana kemari, akan dilebih-lebihkan, dan ini akan membingungkan masyarakat. Apalagi yang bicara ini adalah seorang tokoh, misalkan punya jamaah, ya, punya panutan, punya komunitas, gitu loh. Jadi kita sebagai generasi muda, di saat kita tidak setuju dengan guru kita,
pada tema-tema tertentu itu kita boleh mengambil jalan beda, tetapi tetap hormat dengan beliau, dan kita harus senantiasa mengkritisi apa yang dibicarakan oleh guru-guru kita. Mengkritisi itu bukan kita mencari kesalahan, tapi tidak. Ini dalam rangka memfilter. Yang namanya manusia kadangkala kalau udah ngomong panjang lebar, kadangkala itu kadangkala itu nggak bisa terkontrol, kadangkala nggak sadar gitu loh, karena keenakan ngomong kadang-kadang seperti itu. Jadi mohon kita menjadi penikmat media sosial yang cerdas, yang santun, yang bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.